Wow, ngeri-ngeri sedap. Timor Leste bakal mempunyai alutsista buatan Malaysia. Kerjasama itu turut menyentuh soal pertukaran teknologi di antara dua negara, Malaysia dan Timor Leste. Nah, siap-siap saja PT Pindad bisa KO nih sama Mildev Malaysia. Dan bekas Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, berharap agar Malaysia dapat menghulurkan bantuan bagi membangunkan negara itu. Beliau berkata Timor Leste memerlukan kepakaran terutamanya dalam sektor moral insan serta tunjuk ajar dalam menjadi kerajaan yang lebih efektif. Malaysia has all the possibilities and because it's a country, people that understand the challenge of a developing country, of a poor country. Malaysia dan Timor Leste telah mengekalkan hubungan yang erat sejak sebelum kemerdekaan Timor Leste pada 2002. Ini terbukti apabila Malaysia merupakan negara pertama yang menubuhkan pejabat perhubungan di Dili pada 13 April 2001 dan negara pertama dalam kalangan negara-negara ASEAN yang menubuhkan kedutaan besar di Dili pada 19 Mei 2002. Saya benar-benar terpanggil untuk bersama-sama dengan orang yang saya kagumi selama ini, seorang pejuang kemerdekaan Timor Leste. Selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Kali ini, saya akan membahas sebuah pencapaian yang menarik dari negara tetangga kita, Malaysia, dalam industri pertahanan, yang dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi kita di Indonesia. Mari kita simak bagaimana Malaysia berhasil mengembangkan kendaraan lapis baja mereka, yang disebut Tarantula HMAV 4x4, yang sukses melewati serangkaian uji ketahanan dan berhasil menarik minat beberapa negara, termasuk Timor Leste dan Nigeria. mobil HMAV 4x4 Tarantula High Mobile Armored Vehicle yang dikembangkan oleh perusahaan lokal Mildev International Malaysia, kabarnya seperti dikutip dari Defense Security Asia akan menjual ke Timor Leste, brand. Wow, ngeri-ngeri sedap. Timor Leste bakal mempunyai alutsista buatan Malaysia. Orang luar negeri yang tertarik dengan kendaraan lapis baja produksi lokal adalah Timor Leste dan Nigeria. Nah, siap-siap saja PT Pindad bisa KO nih sama Mildev Malaysia. Dan usut punya usut, kendaraan tempur Tarantula HMAV dikembangkan sendiri, yang diklaim Malaysia dikembangkan sendiri oleh Mildev dengan seluruh tenaga kerjanya adalah anak-anak lokal. Makanya berani langsung unjuk badan lah kepada Timor Leste. Ya, ini beli produk gua. Gimana nih marketingnya PT Pindad? Timor Leste dilaporkan merancang untuk mendapatkan unit kendaraan berperisai mobility tinggi buatan Malaysia, yaitu Tarantula HMAV 4x4 dari Mildev. Menurut laporan, satu kolaborasi antara Mildev dan syarikat tempatan di Timor Leste, Golden Dragon Machinery Unipersonal LDA, untuk memperkenalkan model tersebut serta menawarkan perkhidmatan selepas jualan di sana. Selain itu, kerjasama itu turut menyentuh soal pertukaran teknologi di antara dua negara, Malaysia dan Timor Leste. Bekas Presiden Timor Leste, Jose Ramos Horta, berharap agar Malaysia dapat menghulurkan bantuan bagi membangunkan negara itu. Beliau berkata Timor Leste memerlukan kepakaran terutamanya dalam sektor moral insan serta tunjuk ajar dalam menjadi kerajaan yang lebih efektif. Bercakap kepada Esra Awani malam tadi, Jose menjelaskan Malaysia merupakan negara yang banyak membantu ketika Timor Leste mengecap kemerdekaan pada 2002. When Timor began to stabilize 2008, 2009, we didn't see much, and that I would say our responsibility, because we are the interested party. We are the ones who should have a lobby, cultivate to keep high level of Malaysia's interest in Timor-Leste. We didn't do that. It was failure of our diplomacy. And that's why I think, talking with our Prime Minister, the President, and I said, Malaysia has all the possibilities. And because it's a country, people that understand the challenge of a developing country, of a poor country. And Timor is small enough, 1 million people. But we do have some financial resources. We do have oil, we have gas. And so we are not talking about we are going to be dependent on Malaysia for financial assistance. No, we're talking about technical expertise, human resources, scholarships, talking about Malaysia sending officials to Timor-Leste to assist in the various ministries, talking about
bringing in investors from Malaysia to Timor-Leste. So, and I believe Mahathir would be very favorable to that. Malaysia dan Timor-Leste telah mengekalkan hubungan yang erat sejak sebelum kemerdekaan Timor-Leste pada 2002. Ini terbukti apabila Malaysia merupakan negara pertama yang menubuhkan pejabat perhubungan di Dili pada 13 April 2001 dan negara pertama dalam kalangan negara-negara ASEAN yang menubuhkan kedutaan besar di Dili pada 19 Mei 2002. Malaysia secara aktif sentiasa menyokong Timor-Leste dari aspek pembangunan sosial, keselamatan dan ekonomi, terutamanya dalam menyediakan kursus latihan pembinaan kapasiti untuk para pegawai Timor-Leste melalui program kerjasama teknikal Malaysia MTCP. Terima kasih. Saya benar-benar terpanggil untuk bersama-sama dengan orang yang saya kagumi selama ini, seorang pejuang kemerdekaan Timor-Leste. Walaupun saya melihat yang mula dari jauh beberapa kali dan ketemu di dalam banyak event, tapi dulu hanya bersalam. Kini saya bertemu muka, bertemu mata dan orang yang saya kagumi ini berada di hadapan saya. Apa yang telah kami bicarakan menyentuh beberapa aspek yang saya ingin kongsikan. Pertamanya mengenai hubungan bilateral di antara Timor-Leste dan juga Malaysia yang pada rasa resmi kami, rasa terima kasih kami kepada pemerintah Timor-Leste kerana tanah seluas 6,000 meter persegi, 6,000 square meters, telah diberikan kepada pemerintah Malaysia untuk dibangun gedung kedutaan besar Malaysia di Dili ini. Dengan itu kami ucapkan berbanyak terima kasih. Yang keduanya, kita juga menyinggung soal trade and investment, di mana kita juga mengucapkan selamat syabas kepada Timor-Leste kerana telah menjadi anggota dalam World Trade Organization WTO, dan ini adalah satu perkara yang bagi hemat kami memudahkan untuk Timor-Leste bagi memperluaskan soal bisnes, perdagangan di seluruh dunia, dan Malaysia sentiasa dekat di hati untuk membantu. Kita juga membicarakan tentang soal capacity building dan education, pendidikan, dan kami menawarkan 50 tempat untuk pelajar-pelajar dari Timor-Leste untuk belajar S2 dan S3, Masters and PhD di Universiti Kuala Lumpur. Dan ini ditawarkan. We are offering these places immediately. Yeah. Begitu juga kita menawarkan untuk lepasan secondary school leavers bagi mendapat training untuk TVET, Technical Vocational Education System, di mana di Malaysia kita mempunyai 1,345 TVET Institute, dan ini kita boleh tawarkan tempat untuk pelajar-pelajar dari Timor-Leste. Di samping itu juga untuk rural development atau pembangunan kawasan perdesaan, kita panggil luar bandar di sana, bagi ketua suku dari Timor-Leste untuk kita berkongsi pengalaman, dan kita akan mengundang, bukan menjemput mereka untuk memasuki institusi kepimpinan di Malaysia, bagi kita berkongsi pengalaman untuk memajukan di kawasan perdesaan melalui sistem dan juga ekosistem yang sedia ada. Begitu juga kami telah membicarakan tentang visa exemption, dan ini akan
didetailkan, terperinci. Begitu juga soal-soal lain yang menyentuh tentang tourism ataupun para wisata. Dan ini kita telah perbincangkan agar ada accessibility, kebolehsampaian pesawat udara dari Kuala Lumpur ke Dili dan sebaliknya. Dan ini akan diadakan diskusi secara perinciannya oleh Minister of Transport dan Ministry of Transport, dan mungkin ada chartered flight yang juga boleh untuk membawa wisatawan dari Malaysia ke Timor Leste dan juga sebaliknya. Dan akhirnya tahun hadapan Malaysia akan menjadi chair of ASEAN, dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sangat menjadi pendukung yang kuat untuk Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN, dan kita akan membantu Timor Leste bagi memenuhi syarat-syarat untuk dipermudahkan bagi keanggotaan sebagai member state of ASEAN. Kabar terbaru ini menyebutkan bahwa Tarantula HMAV 4x4 adalah kendaraan tempur High Mobility Armored Vehicle yang dikembangkan sepenuhnya oleh perusahaan lokal Malaysia, yaitu MILDEF International. Kendaraan ini telah melewati serangkaian uji coba yang ketat oleh Angkatan Bersenjata Malaysia, yang melibatkan uji tembak di medan sulit dan berbagai tes daya tahan lainnya. Kendaraan ini diklaim mampu menghadapi berbagai kondisi medan berat dan dirancang dengan komponen serta teknologi yang sepenuhnya buatan dalam negeri, menjadikannya sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Proses pengembangan Tarantula HMAV 4x4 juga bukan tanpa tantangan. Dalam uji ketahanan, kendaraan ini menempuh perjalanan lebih dari 2.500 km di berbagai medan, termasuk pendakian dengan sudut 30 derajat, kemiringan samping, serta pengujian di medan off-road berbatu dengan kondisi beban tempur penuh. Semua ini membuktikan bahwa kendaraan ini memiliki ketangguhan yang luar biasa dan mampu bertahan dalam kondisi medan yang menantang. MILDEF International menyatakan bahwa seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proyek ini merupakan anak-anak muda lokal Malaysia, menandakan bahwa SDM mereka memiliki kemampuan teknis yang tinggi dalam sektor pertahanan. Selain itu, Tarantula HMAV ini dilengkapi dengan sistem persenjataan modern, termasuk peluncur granat dan sistem remote control yang memungkinkan pengoperasian senjata hingga 360 derajat. Standar perlindungan yang diterapkan pada kendaraan ini juga tidak main-main. Dengan perlindungan STANAG 4569 level 2, seluruh bagian kendaraan ini dirancang untuk melindungi kru dari berbagai ancaman, termasuk ranjau dan serangan balistik. Dengan adanya perlindungan seperti ini, kendaraan ini dapat memberikan keamanan lebih bagi personel militer yang menggunakannya di lapangan. Ketertarikan dari Timor Leste terhadap kendaraan lapis baja ini menjadi bukti bahwa hasil karya dari MILDEF International ini tidak hanya mampu memenuhi standar lokal, namun juga standar internasional. Timor Leste bahkan sudah menjalin kerjasama khusus untuk mendatangkan Tarantula HMAV 4x4, termasuk layanan purna jualnya di sana. Langkah ini tentunya menjadi strategi pemasaran yang cerdas, karena Malaysia mampu menembus pasar internasional dengan produk buatan dalam negeri yang berkualitas. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa konten ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan mana yang lebih baik atau kurang. Sebaliknya, mari kita jadikan ini sebagai pembelajaran untuk mengembangkan potensi kita dalam sektor pertahanan dan industri lokal. Pencapaian negara tetangga seharusnya menginspirasi kita untuk maju bersama dan terus memperkuat kemampuan SDM kita. Dengan memanfaatkan teknologi dan berkolaborasi untuk menghasilkan produk dalam negeri yang unggul, bukan tidak mungkin kita juga bisa mencapai kesuksesan serupa. Mari kita terus belajar dari setiap perkembangan di sekitar kita dan terus berusaha untuk memajukan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan di channel Ria Oktorina. Semoga konten ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung dengan like, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.
try.